Pejamkan matamu sejenak, tarik napas perlahan, dan hembuskan dengan tenang. Biarkan dunia yang bising menjauh, dan izinkan hatimu kembali kepada sumber cahaya. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Ini adalah panggilan jiwa, panggilan untuk kembali mengingat bahwa di balik semua kegelisahan ada satu nama. Nama yang jika disebut langit pun bergetar. Nama yang jika dibisikkan ruhmu pun tenang. Ucapkan dalam hatimu dengan lembut, Allah. Biarkan zikir menjadi nafasmu dan cahayanya menyelimuti setiap luka yang tersembunyi. Hana bab 1, hakikat energi dalam zikir. Dalam kesunyian malam yang dalam, ketika hiruk pikuk dunia mulai meredup dan hanya detak hati yang terdengar paling jelas, disitulah zikir menemukan ruang sucinya. Zikir bukan hanya pengulangan lafaz-lafaz indah yang keluar dari lidah, ia adalah bahasa hati yang mencoba bersuara, berbisik lembut kepada Sang Pencipta. Setiap lafaz adalah getaran, dan setiap getaran membawa makna, membawa harap, membawa cinta. Dan ketika hati menyebut namanya, bukan hanya tubuh yang bergetar, seluruh semesta mendengarkan. Karena sesungguhnya zikir yang tulus mampu menembus langit yang paling tinggi dan membangunkan malaikat yang sedang bertasbih dalam keheningan abadi. Zikir adalah jembatan tak terlihat antara jiwa manusia yang rapuh dengan zat yang maha abadi. Ia tak membutuhkan megahnya suara, tak menuntut kefasihan lidah, tak peduli seberapa sering diulang. Yang ia butuhkan hanyalah kehadiran hatimu. Zikir yang hidup adalah zikir yang dibisikkan oleh jiwa yang haus, yang lelah oleh dunia, dan rindu akan pelukan langit. Maka jangan menunggu sempurna untuk berzikir. Bahkan dalam keadaan terjatuh, terpuruk, atau tercabik-cabik oleh ujian hidup, zikir tetap dapat menjadi cahaya yang membimbingmu kembali ke arah yang benar. Ia tidak menuntut, ia hanya mengundang. Bayangkan, setiap kali engkau menyebut nama Allah, ruhmu sebenarnya sedang bersentuhan dengan sesuatu yang tak terukur, dengan arus energi yang berasal dari sumber segala cahaya. Zikir bukan hanya ibadah, tapi juga resonansi. Resonansi antara manusia yang kecil dengan langit yang luas. Dan ketika resonansi itu selaras, maka terbukalah pintu-pintu yang selama ini tertutup. Terbukalah kelapangan di dada, hadir ketenangan yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Inilah sebabnya para kekasih Allah selalu menjadikan zikir sebagai nafasnya, bukan hanya rutinitas. Karena mereka tahu, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Bukan hanya sesaat, tapi tenang yang mengakar sampai ke dasar jiwa. Dalam dunia yang begitu gaduh, di mana segalanya bergerak cepat, di mana manusia kehilangan arah karena banyaknya pilihan dan kebisingan pikiran, zikir hadir sebagai diam yang menyembuhkan. Ia mengajakmu menepi, sejenak menyapa keheningan, lalu kembali menemukan siapa dirimu yang sesungguhnya. Dan saat engkau benar-benar hadir dalam zikir itu, bukan hanya menyebut, tapi merasakan, engkau akan menyadari bahwa ternyata langit tak jauh. Ia dekat, sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Yang menjauhkan hanyalah hatimu yang lupa, bukan langit yang menutup diri. Maka mulailah dari satu lafaz, meskipun pelan, meskipun tanpa suara. Sebab suara hati lebih nyaring dari suara lidah. Dan saat lafaz itu mengalir dari jiwamu yang jujur, engkau tidak hanya sedang menyebut nama Allah. Engkau sedang membuka gerbang langit. Gerbang yang tak bisa dibuka oleh kekuatan duniawi, tapi tunduk pada ketulusan seorang hamba. Dan pada saat itu, gelombang cahaya akan turun. Bukan dalam bentuk pelangi atau kilat yang menyilaukan, tapi dalam bentuk damai yang tak tertandingi, dalam bentuk harapan yang tak bisa dijelaskan, dan dalam bentuk keyakinan bahwa engkau tidak pernah sendiri. Bab 2, gelombang langit dan ruh yang terbangun. Setiap zikir yang diucapkan dengan sepenuh kesadaran tidak pernah berhenti hanya di udara. Ia melintasi batas dimensi yang tak terlihat oleh mata, memasuki ruang-ruang spiritual yang hanya dapat dijangkau oleh hati yang suci. Zikir adalah frekuensi halus yang tak mampu dibaca oleh alat manusia, tapi ditangkap sempurna oleh para penjaga langit. Ia naik perlahan, membawa pesan dari bumi ke langit.
Dan setiap kali sebuah nama Allah disebut dengan cinta dan rasa harap, langit pun merespon, bukan dengan kata-kata, tapi dengan gelombang energi yang turun ke hati hamba itu, mengubah resah menjadi reda dan gundah menjadi keteguhan. Dalam kitab-kitab para wali tertulis bahwa ruh manusia sejatinya lebih ringan dari cahaya dan lebih peka dari angin. Saat seseorang berzikir dengan ketulusan, ruhnya mulai bergetar dan perlahan terbangun dari tidur panjangnya. Ia seperti burung yang terkurung dalam sangkar pikiran dan dunia. Zikir adalah kunci yang membuka pintu itu. Maka ketika zikir diucapkan bukan sekadar kebiasaan, tapi disertai rasa rindu, ruh pun mulai mengangkat dirinya ke arah cahaya yang pernah ia kenal sebelum terlahir ke dunia ini. Ia pulang. Ia mengenali kembali suara yang dahulu pernah ia dengar, suara Tuhan. Maka bukan hal aneh jika seorang zakir sejati tiba-tiba merasa tenang tanpa sebab, atau merasa seakan dipeluk oleh sesuatu yang tak kasat mata. Itu bukan ilusi, itu adalah bentuk nyata dari sambutan langit. Ruh yang sedang bangkit karena zikir mampu merasakan kehadiran hal-hal yang sebelumnya tersembunyi. Ia tidak lagi dikendalikan oleh ego, tapi mulai dibimbing oleh intuisi suci. Dan dalam kondisi itu, gelombang energi langit benar-benar hadir, bukan sekadar sebagai konsep spiritual, tetapi sebagai kekuatan yang mampu membimbing arah hidup, bahkan membelokkan takdir. Energi langit yang turun bukan hanya ketenangan, tetapi juga kekuatan. Sebab dalam zikir ada rahasia penyerahan, dan dalam penyerahan ada kekuatan besar yang tidak tergoyahkan oleh dunia. Seorang yang berzikir dengan hati yang jernih akan mulai melihat bahwa semua yang terjadi padanya bukan sekadar kebetulan. Ia melihat pola, ia mengerti isyarat, dan semakin ia berzikir, semakin jelas ia melihat jalan hidupnya. Zikir telah membuka gerbang itu, gerbang pemahaman batin yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia dan keterikatan nafsu. Maka jika hari ini hidupmu terasa gelap, jika engkau merasa seperti hilang arah, cobalah diam. Lalu sebutlah namanya dengan pelan, dengan dada terbuka dan jiwa yang pasrah. Engkau mungkin tak langsung melihat cahaya, tapi percayalah, zikirmu sedang mengirimkan sinyal ke langit. Dan langit dengan segala kelembutannya akan menjawab. Bukan selalu dengan keajaiban yang besar, tapi mungkin lewat perasaan damai yang tiba-tiba datang, lewat air mata yang tak bisa dijelaskan, atau lewat mimpi yang memberi harapan. Itulah gelombang langit. Datang bukan untuk membuatmu terbang, tapi membuatmu kembali menjadi utuh. Bab 3, lafaz yang mengandung kunci energi. Tidak semua kalimat memiliki kekuatan untuk mengguncang dimensi langit. Ada lafaz-lafaz tertentu yang menjadi kunci pembuka gerbang energi spiritual, seperti kata sandi rahasia yang hanya dikenali oleh jiwa yang telah bersih dan langit yang maha peka. Lafaz-lafaz zikir ini bukan sekadar susunan huruf, tetapi arus energi ilahiyah yang tertanam dalam bunyinya, maknanya, dan frekuensi getarannya. Saat seorang hamba mengucapkannya dengan penuh kesadaran, seolah ada tombol di dalam semesta yang ditekan, dan semesta merespons dengan mengalirkan cahaya yang tersembunyi, turun ke dalam dada hamba itu dengan keheningan yang mengguncangkan. Kalimat La ilaha illallah adalah contoh paling agung dari getaran ilahi yang mampu membelah kegelapan. Ia bukan hanya menghapus syirik dari lisan, tetapi membersihkan seluruh dimensi batin dari ilusi duniawi. Ketika kalimat ini diucapkan dari kedalaman hati, ia menjadi ledakan cahaya yang menyapu bersih segala bentuk kelekatan, ketakutan, dan kesesatan dalam jiwa. Ia membangunkan ruh yang lama tertidur dan menghidupkan kesadaran bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada penguasa, tidak ada sumber kecuali Allah. Dalam kalimat ini, seluruh alam tunduk dan jiwa manusia kembali pada fitrahnya, sebagai hamba yang berserah total. Zikir lainnya, Ya Hayyu Ya Qayyum, adalah panggilan kepada zat yang hidup selamanya dan yang menegakkan seluruh ciptaan. Nama-nama ini bukan hanya pujian, melainkan permohonan untuk disuntikkan kehidupan baru ke dalam jiwa yang lelah. Ketika seorang hamba menyebut nama-nama ini dengan air mata, maka langit pun akan menurunkan rahmat dalam bentuk kekuatan tak terlihat. Jiwa yang hampir padam bisa menyala kembali. Semangat yang telah retak dapat disatukan kembali.
karena di balik namanya ada energi langit yang selalu siaga untuk turun, hanya menunggu dipanggil dengan cinta dan harap. Ada pula zikir Hu, satu huruf pendek namun penuh misteri. Dalam zikir Sufi, Hu disebut sebagai suara jiwa ketika mencapai fana, titik hening yang sudah tidak lagi melihat apapun kecuali Allah. Zikir ini tidak meminta, tidak berharap, hanya menyatu. Ia seperti suara alam, suara nafas terakhir seorang kekasih Tuhan. Dalam zikir Hu, tidak ada lagi aku, yang ada hanya Dia. Dan dalam kondisi itu, tubuh manusia menjadi kosong, lalu dipenuhi oleh cahaya. Energi yang mengalir bukan lagi milik dunia, melainkan pancaran langsung dari sumber kehidupan itu sendiri. Setiap lafaz adalah gerbang, dan jika engkau mengucapkannya dengan sadar, dengan jiwa yang terbuka dan penuh kerendahan, maka engkau sedang mengetuk pintu yang tak pernah tertutup bagi hamba-hamba yang rindu. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memaksakan tangis. Cukup hadirkan hatimu, biarkan lafaz itu menyatu dengan dirimu. Dan saat engkau benar-benar larut di dalamnya, engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Ketenangan yang tidak datang dari bumi, tapi dari langit. Bab 4. Saat zikir menembus batas dunia. Ada satu momen dalam zikir yang tak bisa dilukiskan oleh kata. Saat hati sudah tak lagi memikirkan dunia, saat pikiran telah tenang dari riuhnya keinginan, maka zikir menjadi lebih dari sekadar ucapan, ia menjelma menjadi cahaya. Di saat itu batas antara dunia dan alam ruh terasa tipis. Engkau seperti berdiri di antara dua tebing yang tinggi, tapi ada angin lembut yang menyelimuti, menenangkan, dan membawa pesan bahwa engkau tidak sedang sendiri. Zikir dalam kedalaman ini bukan hanya ibadah, ia adalah perjumpaan. Perjumpaan antara yang fana dengan yang abadi. Manusia sering mengira bahwa kedekatan dengan langit hanya bisa dirasakan oleh nabi atau wali. Tapi zikir membuka jalan yang sama bagi siapapun yang ikhlas. Tidak ada kasta dalam mencintai Allah. Yang ada hanyalah hati yang jujur dan rindu. Maka ketika seorang hamba duduk di sudut rumahnya, mengucapkan nama-nama Allah dalam hening, ia sesungguhnya sedang mengetuk pintu langit. Dan langit tak pernah membiarkan ketukan itu sia-sia. Ia menjawab, bukan dengan suara keras, tetapi dengan bisikan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Banyak yang bertanya, bagaimana aku tahu bahwa zikirku telah sampai? Jawabannya bukan dalam bentuk mimpi, bukan dalam keajaiban duniawi, tapi dalam perubahan rasa di dalam dada. Jika setelah berzikir engkau merasa lebih ringan, lebih lapang, lebih dekat kepada sesuatu yang suci, maka itu tandanya gelombang zikirmu telah menembus dunia ini. Ia naik, lalu kembali turun sebagai berkah, sebagai petunjuk, atau sebagai keteguhan hati. Dan sesungguhnya, itu adalah karunia yang tak ternilai. Karena dalam dunia yang penuh kegelisahan ini, kedamaian adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata dari langit. Ada pula yang merasakan air mata mengalir tanpa sebab saat berzikir. Itulah tanda bahwa ruhmu telah bersentuhan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Mungkin ruhmu sedang mengingat kampung halamannya, tempat ia berasal sebelum diturunkan ke dunia ini. Dan zikir adalah suara panggilan pulang. Air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa dinding antara engkau dan Tuhanmu sedang luluh. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi yang lebih indah selain diam dan terus menyebutnya. Karena dalam diam itulah jiwa berbicara. Zikir yang menembus batas dunia tidak memerlukan ribuan kali pengulangan. Ia hanya memerlukan satu hal, kehadiran hati. Hati yang hadir penuh, jujur, dan rela. Dan saat itu tercapai, maka engkau tak lagi butuh bukti dari luar. Karena bukti terbesar adalah rasa tenteram di dalam. Itu adalah bahasa langit. Bahasa yang hanya dimengerti oleh ruh. Dan ketika ruhmu sudah memahami bahasa itu, engkau akan tahu bahwa setiap zikir yang engkau ucapkan adalah pesan cinta yang selalu sampai. Bab 5. Menjadi wadah cahaya melalui zikir. Manusia sejatinya diciptakan bukan sekadar untuk hidup, tetapi untuk menjadi cermin bagi cahaya Tuhan. Namun cermin itu seringkali tertutup oleh debu dunia, ambisi, ketakutan, kelelahan, dan luka yang tak kunjung sembuh. Zikir hadir bukan untuk mengubah dunia luar, tapi untuk menyapu bersih cermin jiwa itu.
Setiap lafaz yang tulus ibarat tetes air suci yang jatuh perlahan, membersihkan permukaan batin yang sebelumnya kusam. Dan saat ia mulai bersih, cahaya itu pun memantul. Bukan cahaya dari matahari atau lampu, tetapi cahaya dari Zat yang Maha Cahaya, An-Nur. Zikir mengubah manusia menjadi wadah. Wadah yang mampu menampung energi langit, menyerapnya dalam diam, dan memantulkannya kepada sekeliling. Seorang zakir sejati bisa hadir dalam ruangan yang gelap, dan tiba-tiba suasana menjadi tenang hanya karena kehadirannya. Bukan karena kata-katanya, bukan karena sikapnya, tapi karena ruhnya memancarkan keteduhan. Dan keteduhan itu adalah gema dari zikir yang ia lafazkan setiap hari, dalam sunyi, dalam ketulusan, tanpa pamrih. Ia tidak mencari pujian, tidak mengejar keajaiban, ia hanya ingin dekat. Dan kedekatan itu melahirkan kehadiran yang menyembuhkan. Menjadi wadah cahaya bukan berarti menjadi sempurna. Justru sebaliknya, ia adalah kesadaran bahwa kita ini penuh keterbatasan, namun tetap memilih untuk menghadap dengan rendah hati. Zikir mengajari kita untuk menerima, sekaligus memurnikan. Ia membersihkan luka tanpa harus menghapusnya. Ia memberi kehangatan pada ruang-ruang gelap dalam diri. Dan ketika hati telah bersih, zikir pun menjadi lebih dalam. Ia bukan hanya ibadah tapi dialog. Dan saat engkau berbicara dengan Tuhan dalam zikir, tidak perlu kata yang sempurna. Cukup bisikkan isi hatimu karena Dia Maha mendengar. Zikir juga membentuk energi diri. Seiring waktu, getaran zikir yang konsisten akan membentuk medan energi yang lembut, namun kuat di sekitar tubuh. Itulah sebabnya orang-orang yang sering berzikir memiliki wajah yang damai, sorot mata yang tenang, dan aura yang membuat orang lain merasa nyaman. Mereka tidak perlu bicara banyak karena zikir telah berbicara melalui laku hidup mereka. Setiap langkahnya adalah zikir, setiap diamnya adalah doa. Mereka telah menjadi bukti bahwa cahaya dari langit bisa menyatu dengan tubuh manusia yang fana dan tetap bersinar. Jika engkau merasa kecil tak berarti dan terlalu penuh dosa untuk menerima cahaya itu, ingatlah satu hal. Allah tidak memilih yang sempurna untuk didekatkan padanya. Ia memilih hati yang rindu, maka rindu saja sudah cukup untuk memulai. Jadikan zikir sebagai tempat pulang, tempat membersihkan diri, dan tempat menjadi wadah cahaya itu. Engkau tidak harus berubah dalam sehari, tapi setiap kali engkau menyebut namanya, sedikit demi sedikit, cahaya itu akan memenuhi ruang-ruang hatimu yang gelap. Dan pada waktunya, engkau akan bersinar, bukan karena dunia melihatmu, tapi karena langit mengenalmu. Bab 6. Mengundang keajaiban melalui getaran zikir. Di balik lafaz yang sederhana, zikir menyimpan daya yang melampaui logika. Banyak yang menyangka bahwa keajaiban hanya milik para nabi atau orang-orang suci. Tapi siapa sangka, keajaiban bisa datang kepada siapa saja. Bahkan kepada seorang hamba yang paling banyak lukanya, asalkan ia berzikir dengan hati yang jujur. Zikir bukanlah mantra magis, melainkan getaran batin yang menyelaraskan kehendak manusia dengan kehendak langit. Dan ketika dua kehendak itu menyatu, maka yang tak mungkin pun menjadi mungkin. Yang tertutup akan terbuka, yang terhalang akan lapang. Getaran zikir yang tulus mengubah struktur energi di sekeliling kita. Ia mengundang kemudahan di tengah kesulitan, memberikan petunjuk di saat buntu, dan menghadirkan pertolongan yang tak terduga. Pernahkah engkau merasakan di suatu hari yang berat, tiba-tiba hatimu menjadi ringan hanya karena menyebut satu kalimat, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu bukan kebetulan. Itu adalah respon semesta atas zikir yang kau lafazkan. Zikir bukan hanya naik ke langit, tetapi memantul kembali dalam bentuk pertolongan, kadang berupa ide, kadang berupa orang yang tiba-tiba datang menolong, atau bahkan sebuah kejadian yang membelokkan arah hidupmu ke jalan yang lebih terang. Zikir menyentuh lapisan terdalam jiwa manusia, dan dari sanalah keajaiban berakar. Ia tidak selalu berupa peristiwa besar. Kadang keajaiban itu hadir dalam bentuk ketenangan yang tak bisa dibeli, dalam rasa yakin di tengah badai, atau dalam kekuatan untuk tetap tersenyum meski segalanya terasa berat. Inilah bentuk keajaiban yang paling halus, namun paling nyata. Ia mengubah bukan dunia luar, tapi dirimu sendiri. Dan ketika dirimu berubah, dunia pun ikut menyesuaikan. Zikir menciptakan gelombang perubahan itu, dari dalam keluar.
Zikir juga membuka ruang bagi takdir-takdir baru. Apa yang dulu tampak mustahil, menjadi perlahan mungkin ketika engkau berzikir bukan hanya dengan lidah, tapi dengan seluruh keberadaanmu. Banyak kisah para pecinta Allah yang hidupnya berubah total karena mereka menetapkan zikir sebagai pusat hidup. Dari manusia biasa, mereka menjadi pribadi yang penuh kedalaman. Dari orang yang dulu penuh kegelisahan, menjadi lautan ketenangan. Dan perubahan itu tidak datang dari luar, ia datang dari gelombang zikir yang terus-menerus membersihkan, menguatkan, dan menyelaraskan ruh dengan kehendak Allah. Maka jangan pernah anggap remeh satu kalimat zikir, sebab bisa jadi satu kalimat itulah yang menjadi jembatan antara dirimu yang sekarang dan dirimu yang penuh cahaya di masa depan. Keajaiban tidak selalu datang dengan kilat atau guntur. Ia datang perlahan, seperti embun yang turun tanpa suara, tapi mampu menyegarkan seluruh jiwa. Teruslah berzikir. Meskipun kau tak merasakan apa-apa, meskipun hatimu masih berat, teruskan. Karena bisa jadi, langit sedang menyusun kejutan yang tak terbayangkan, dan semua itu dimulai dari zikir yang engkau lafazkan hari ini. Bab 7, ketika zikir menjadi nafas jiwa. Ada suatu titik dalam perjalanan spiritual di mana zikir tidak lagi menjadi amalan terpisah dari kehidupan, tetapi berubah menjadi bagian dari nafas. Ia tidak diingat hanya di sajadah atau ketika tertimpa ujian, tetapi hadir dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, dalam langkah-langkah kecil, dalam diam, bahkan dalam senyum yang tulus. Zikir pada tahap ini bukan sekadar aktivitas ibadah, ia telah menjadi identitas ruhani. Jiwa yang telah menyatu dengan zikir akan merasakan bahwa kehidupan bukan lagi sesuatu yang dijalani, tetapi sesuatu yang disucikan dari dalam seiring berjalannya waktu. Saat zikir telah menjadi nafas, maka hidup terasa berbeda. Bukan berarti semua menjadi mudah, tapi semuanya menjadi terang. Bahkan di tengah masalah, hati yang berzikir terus-menerus mampu melihat celah-celah cahaya yang selama ini tersembunyi. Masalah tetap ada, namun maknanya berubah. Ujian tetap datang, namun tidak lagi menakutkan. Karena zikir menghadirkan rasa yakin bahwa tidak ada satupun kejadian yang lepas dari kendalinya. Maka yang sebelumnya membuat gelisah, kini menjadi ruang untuk berserah. Dan dalam berserah itu, jiwa menemukan damainya. Banyak orang mengejar ketenangan dengan pergi ke tempat-tempat sunyi, meninggalkan hiruk-pikuk dunia. Tapi ketenangan sejati bukan terletak pada tempat, melainkan pada keadaan jiwa. Dan jiwa yang berzikir dengan kesadaran penuh akan menemukan keheningan dimanapun ia berada, bahkan di tengah pasar yang ramai atau di dalam kesibukan yang padat. Sebab zikir adalah suara batin yang terus mengalun, membisikkan nama Allah dalam detak jantung, dalam perputaran darah, dalam gerakan mata dan tangan. Ia hidup, ia terus bernyanyi, dan manusia yang mendengarnya akan tenggelam dalam samudra kedamaian yang dalam. Zikir yang telah menyatu dengan jiwa akan mengubah cara pandang seseorang terhadap dunia. Ia tidak lagi melihat dengan mata biasa, tapi dengan mata hati. Ia tidak mudah tergoda, tidak cepat marah, dan tidak mudah jatuh dalam kesedihan yang berlebihan. Bukan karena ia tidak punya masalah, tetapi karena hatinya telah dibangun di atas fondasi yang kokoh, mengingat Allah setiap waktu. Dan dari fondasi itulah lahir keteguhan, kelembutan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Inilah ciri dari orang-orang yang zikirnya telah menembus permukaan dan masuk ke kedalaman hakikat. Jika engkau ingin mencapai kedamaian yang tak tergoyahkan, mulailah dari hal yang sederhana. Jadikan zikir sebagai nafas. Tidak perlu banyak, cukup istiqamah, cukup hadir. Ucapkan Allah saat hatimu mulai cemas. Ucapkan astaghfirullah saat hatimu mulai keras. Ucapkan la ilaha illallah saat duniamu mulai terasa sempit. Dan biarkan lafaz-lafaz itu hidup bersamamu. Hari demi hari ia akan menjelma menjadi taman dalam dadamu. Dan suatu hari nanti kau akan menyadari bahwa hidupmu telah menjadi zikir itu sendiri, senyap, tenang, bercahaya. Bab 8. Zikir yang membangkitkan jiwa dari tidurnya. Ada kalanya manusia menjalani hidup seperti tertidur. Ia makan, berjalan, berbicara, tetapi hatinya kosong, jiwanya redup,
Hari-hari berlalu tanpa makna, hanya diisi rutinitas dan perulangan. Dunia terasa hampa meskipun penuh kesibukan. Disinilah zikir memiliki peran yang luar biasa, membangunkan jiwa dari tidur panjangnya. Ia mengetuk dinding batin yang telah lama tertutup, menyentuh ruang yang bahkan pemilik tubuhnya sendiri tak lagi kenal. Zikir menyapa sisi terdalam manusia, bagian yang terlupakan, namun paling murni, yaitu fitrah. Jiwa yang dibangunkan oleh zikir akan mulai gelisah, bukan karena dunia, tetapi karena mulai merindukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia merindukan keheningan yang dalam, bukan kesunyian yang kosong. Ia mulai mencari makna di balik peristiwa, bukan sekadar reaksi atas kejadian. Hati mulai bergetar ketika menyebut nama Allah, meski baru pelan. Air mata mulai menetes bukan karena luka duniawi, tapi karena hati menyadari sudah terlalu lama ia tertidur. Dan zikir dengan lembut telah menggoyang pintu kesadaran itu agar terbuka kembali. Saat jiwa mulai terbangun, segalanya terlihat berbeda. Mata melihat lebih jernih, hati lebih sensitif terhadap kebaikan dan keburukan. Bukan karena menjadi lemah, tapi karena menjadi lebih hidup. Bahkan luka pun tidak lagi dianggap musibah, melainkan pesan dari langit untuk lebih mendekat. Zikir telah mengubah cara kita memaknai hidup, dari sekadar bertahan menjadi berserah, dari mengejar menjadi menyadari. Itulah keajaiban zikir yang membangunkan jiwa. Ia tidak memberi solusi instan, tetapi membentuk hati yang tahan menghadapi apapun. Banyak orang yang merasa tidak mengenal dirinya sendiri, seolah hidup berjalan di luar kesadaran. Tapi ketika seseorang mulai berzikir, sedikit demi sedikit ia mulai mengenal dirinya. Kelemahannya, kekuatannya, bahkan lapisan-lapisan luka yang selama ini tersembunyi. Dan yang paling indah, ia mulai mengenal Tuhannya. Dalam zikir itulah perkenalan kembali antara hamba dan pencipta terjadi. Bukan lewat pengetahuan, tetapi lewat rasa. Rasa yang mendalam, lembut, dan sulit dijelaskan. Zikir membangkitkan kesadaran bahwa kita hidup bukan hanya untuk hidup, tapi untuk kembali kepadanya dengan jiwa yang utuh. Maka jika selama ini engkau merasa kehilangan arah, jika dunia terasa berjalan terlalu cepat dan engkau tertinggal dalam kesunyian, duduklah, tenangkan hatimu, bisikkan namanya, biarkan zikir membangunkanmu, bukan dengan guncangan, tapi dengan sentuhan. Ia akan memeluk jiwamu yang letih, meniupkan napas baru dan mengingatkanmu bahwa engkau masih hidup dan bahwa hidup ini belum terlambat untuk berubah. Zikir bukan akhir dari pencarian, tapi awal dari kebangkitan. Dan kebangkitan yang sejati selalu dimulai dari dalam. Bab 9, ketika langit menjawab zikirmu. Tak ada satu pun zikir yang sia-sia, bahkan yang terdengar paling lirih, yang hanya terucap di dalam hati tanpa suara, tetap didengar oleh langit. Di tempat tertinggi ada catatan yang tidak pernah salah tulis. Di sanalah setiap lafaz yang engkau ucapkan, baik dalam tangis, dalam diam, ataupun dalam keteguhan, dicatat dengan cermat. Allah tidak butuh suara kerasmu. Ia tidak memerlukan kemegahan ucapanmu. Yang ia lihat adalah kehadiran hatimu. Dan saat hati hadir dalam zikir, langit pun memberi respon. Diam-diam, perlahan-lahan, namun pasti, respon itu datang. Respon langit bukan selalu dalam bentuk perubahan keadaan luar. Kadang keadaan di sekitarmu tetap sama, namun sesuatu dalam dirimu telah berubah. Itulah jawaban yang paling dalam. Keteguhan hati yang dulu rapuh, rasa syukur yang tumbuh di tengah sempitnya hidup, atau bahkan keberanian untuk melepas sesuatu yang engkau tahu tidak Allah ridai. Semua itu adalah bentuk jawaban dari langit, yang muncul karena engkau telah menyentuh pintunya melalui zikir. Dan pintu itu sungguh tak pernah tertutup bagi hati yang mengetuk dengan kesungguhan. Dalam kehidupan ini, seringkali kita menuntut jawaban yang cepat. Kita ingin doa dijawab hari ini, zikir dirasakan detik ini, dan keajaiban muncul esok pagi. Namun langit bekerja dengan caranya sendiri, bukan karena lambat, tapi karena penuh hikmah. Zikir mengajarkan kita untuk percaya, bahkan saat belum melihat, untuk tenang, bahkan saat belum mendapatkan. Karena keyakinan adalah jembatan antara ucapan dan kenyataan. Dan zikir yang disertai keyakinan tak hanya menggema di bumi, tapi mengguncang lapisan langit yang tinggi. Kadang Allah tidak langsung menjawab dengan apa yang kita minta,
tapi dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kita meminta kemudahan, Ia memberi kesabaran. Kita meminta pintu dibuka, Ia menguatkan pundak untuk terus mengetuk. Dan itu semua terjadi dalam keheningan, dalam bisikan-bisikan zikir yang tak banyak disadari orang. Tapi engkau yang merasakannya akan tahu bahwa zikirmu telah dijawab. Dan jawaban itu terasa bukan di kepala, tapi di dada, sejuk, tenang, dalam. Dan saat itu datang, engkau tahu bahwa langit tidak pernah jauh. Maka teruslah berzikir meskipun engkau merasa tidak mendengar balasan. Karena bisa jadi, langit sedang menjawabmu dalam bahasa yang belum kau mengerti. Dan tugasmu hanyalah satu, hadir. Hadir dalam setiap lafaz, hadir dalam setiap helaan napas. Jangan menuntut keajaiban, cukup bukalah hatimu untuk merasakannya. Karena zikir adalah benih yang ditanam dalam sunyi. Ia tidak tumbuh esok hari, tetapi ketika waktunya tiba, engkau akan berdiri dalam taman cahaya, dan saat itulah engkau akan berkata dalam hati, ternyata langit memang mendengarkanku selama ini. Bab 10 menjadi bagian dari aliran cahaya ilahi. Zikir bukan hanya amalan, bukan pula sekadar ibadah sunnah yang dikerjakan di waktu luang. Ia adalah cara Allah membuka jalur komunikasi antara langit dan bumi. Setiap kali engkau menyebut namanya, engkau sedang menyambung kabel energi ilahi yang mengalir dari arsy ke dalam dadamu. Maka semakin sering engkau berzikir, semakin kuat pula aliran itu, hingga tubuhmu, pikiranmu, bahkan langkah-langkahmu menjadi bagian dari arus cahaya itu sendiri. Dan orang-orang yang berada di sekitarmu pun mulai merasakan pengaruhnya. Bukan karena engkau hebat, tetapi karena engkau telah tersambung dengan sumber kekuatan sejati. Menjadi bagian dari arus cahaya tidak berarti hidupmu akan terbebas dari ujian. Justru semakin dekat engkau kepada Allah, semakin halus ujian itu datang. Tapi perbedaan utamanya ada pada cara engkau menghadapinya. Zikir melatihmu untuk tidak tergesa-gesa, untuk tidak bertindak karena panik, tetapi karena cinta. Cinta yang tenang, yang percaya bahwa apapun yang terjadi, ada maksudnya. Dan dalam cinta itulah engkau menjadi pribadi yang lebih lapang, lebih lembut, dan lebih mengerti bahwa dunia ini hanya sebentar, sedangkan cahayanya abadi. Zikir mengubah tujuan hidup. Dari yang semula ingin dilihat, menjadi ingin dikenal oleh langit. Dari yang semula mengejar pengakuan manusia, menjadi rindu pada senyum Tuhan. Zikir bukan jalan popularitas, tetapi jalan kesunyian yang dalam. Tapi justru di dalam sunyi itulah engkau menemukan hakikat kebahagiaan. Bukan karena engkau mendapatkan segalanya, tetapi karena engkau sadar bahwa Allah sudah menjadi segalanya bagimu. Dan ketika engkau berada di titik itu, di mana hanya namanya yang memenuhi ruang dadamu, engkau akan tahu tak ada yang lebih indah daripada menjadi bagian kecil dari arus besar cintanya. Dan sesungguhnya di antara semua makhluk di alam semesta ini, manusia adalah satu-satunya yang diberi kehormatan untuk menyebut namanya dengan kesadaran. Langit dan bumi bertasbih, laut dan bintang pun berzikir. Tapi hanya manusia yang mampu melakukannya dengan cinta yang tumbuh dari kesadaran, dari pilihan, dari kerelaan. Maka setiap kali engkau menyebut Allah dengan seluruh jiwamu, langit terdiam mendengarkan. Malaikat berhenti untuk mencatat. Dan di saat itu engkau menjadi saksi atas dirimu sendiri bahwa engkau adalah hamba dan Allah adalah tujuan. Kini, saat zikir telah kau jalani sebagai napas, sebagai pelita, sebagai jalan pulang, maka jangan pernah berhenti. Sebab dunia ini akan terus menggoda. Akan selalu ada suara yang membisikkan bahwa zikir tak penting, bahwa waktumu lebih berharga untuk hal lain. Tapi engkau telah tahu rahasianya. Engkau telah merasakan cahaya yang turun dari langit saat lidahmu bergetar, menyebut namanya. Dan itu cukup. Bahkan ketika dunia tak lagi memahami langkahmu, bahkan ketika engkau berdiri sendirian, cahaya itu akan tetap menyertaimu. Karena engkau telah memilih menjadi bagian dari aliran yang tak akan pernah padam. Dan kini, setelah semua yang telah engkau dengarkan, tenangkan dirimu. Karena satu kalimat zikir saja cukup untuk menghubungkan langit dan jiwamu. Jangan tunggu waktu yang sempurna. Cukup mulai dari detik ini dengan kehadiran hati dan lafaz yang jujur. Biarkan zikir menjadi teman setiamu, cahaya dalam langkahmu,
dan pelabuhan bagi lelahmu. Sebab tidak ada yang lebih menenteramkan daripada merasa bahwa engkau tidak pernah sendiri. Allah selalu ada, dan Dia selalu menunggu panggilan hatimu.